Allahu Akbar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah Al-Baqarah 164. Ayat di atas sangatlah jelas bahwa Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Adik-adik yang solih-solihah, tahukah kamu siapakah yang menciptakan bumi? Allah. Ya, benar. Allah lah yang telah menciptakannya. Adik-adik tahu apa yang ada di bumi? Allah menciptakan gunung yang menjulang tinggi, awan yang putih, matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, bintang yang gemerlap menghiasi malam-malam kita. Allah juga menciptakan pohon yang rindang, angin yang bertiup, hujan yang turun, sungai yang mengalir, dan hutan yang lebat beserta binatang-binatang yang ada di dalamnya. Masya Allah. Nah, adik-adik, sekarang sudah terbuktikan bahwa Allah Maha Pencipta. Selain menciptakan, Allah juga memeliharanya loh. Adik-adik yang solih-solihah, sekitar 9 bulan 10 hari Umi mengandung. Dari bulan ke bulan, adik-adik tumbuh di perut Umi sampai tiba saatnya dilahirkan. Ketika sudah lahir, adik-adik juga mengalami perkembangan dari ayunan, merangkak, berjalan, dan kini bisa berlari. Dari masa ke masa dan silih berganti, Allah selalu menjaga dan merawat kita sesuai fitrahnya. Allah juga menumbuhkan bunga dari sebutir biji, kemudian dari hari ke hari tumbuhlah menjadi sebuah pohon, dan akhirnya pohon pun berbunga dan berbuah. Itu semua Allah yang mampu melakukannya. Nah, sekarang sudah tahu kan betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Selain menjaga dan memelihara, Allah juga memberikan rizki kepada makhluknya. Adik-adik yang solih-solihah, yuk dengarkan sebuah cerita. Pada zaman dahulu kala, ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan, melihat seekor semut membawa sebutir gandum yang berjalan di pinggir pantai. Tak berapa lama, semut itu didatangi oleh seekor katak, dan semut pun masuk ke dalam mulut katak, dan mereka kemudian masuk ke dalam lautan. Nabi Sulaiman penasaran, dan ditunggunya semut itu. Waktu berjalan dan akhirnya kata itu pun muncul dari dalam lautan. Kemudian membuka mulutnya. Dan semut pun keluar, tapi tanpa biji gandum itu. Kemana gandum yang dibawanya tadi? Saking penasaran, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada semut. Wahai semut, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa sebutir gandum dan sekarang kembali tanpa gandum itu? Wahai Raja Sulaiman, sesungguhnya aku diutus Allah untuk mengantarkan rezeki berupa gandum. Gandum itu saya berikan kepada cacing buta yang berada di dalam sebuah batu di dasar lautan.
Kemudian gandum itu aku berikan kepada cacing buta, dan cacing pun memakannya. Setelah itu, aku kembali ke dalam mulut katak dan kembali ke sini. Masya Allah, maha besar Allah. Indah sekali ceritanya ya adik-adik. Maha pemurahnya Allah yang menjamin setiap rizki seorang hamba, walau di dasar laut sekalipun. Alhamdulillah. Allah pun berfirman, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, adik-adik yang solih-solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dalam 6 masa, dan Allah jugalah yang telah memeliharanya dengan keteraturan dan keseimbangan. Wallahu a'lam. Nah, demikian adik-adik yang solih dan solihah, kita harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu esa atau satu, tidak punya anak dan juga tidak punya ayah dan ibu. Dan seluruh apa yang ada di muka bumi adalah ciptaannya yang agung. Masya Allah, Allahu Akbar. Ila liqa.